Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Swamole, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Hairun dengan NPM 030523111038. Video ini merupakan tugas mata kuliah pengantar ilmu bahasa, dosen pengampu Ibu Adityarini SPD MPD. Di video kali ini, saya akan menjelaskan 4 materi. Yang pertama, 1. Pengertian linguistik, 2. Pengertian bahasa, 3. Sifat-sifat bahasa, dan 4. Subbidang linguistik yang mencakup fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Oke, langsung saja ke videonya. Yang pertama, pengertian linguistik. Linguistik adalah bidang studi ilmiah yang mempelajari bahasa manusia secara mendalam. Para ahli bahasa atau linguis berusaha memahami aturan, struktur, dan proses yang mendasari cara kita berkomunikasi. Fokus utama linguistik juga meliputi 3 struktur. Yang pertama, struktur bahasa, yang menjelaskan memeriksa bagaimana bunyi, fonetik, dan fonologi, kata atau morfologi, dan kalimat atau sintaksis disusun. Kedua, makna, menganalisis bagaimana bahasa menyampaikan makna atau semantik dan bagaimana konteks memengaruhi interpretasi atau pragmatik. Dan ketiga, penggunaan bahasa, yang berarti itu menjelaskan mempelajari variasi bahasa dalam masyarakat yang disebut sosiolinguistik, cara otak memproses bahasa yang disebut neurolinguistik, dan cara anak-anak memperoleh bahasa yang disebut pemerolehan bahasa. Singkatnya, linguistik adalah sains yang membongkar cara kerja bahasa sebagai sistem komunikasi manusia yang kompleks. Oke, baik, kita langsung ke pengertian kedua, yaitu pengertian bahasa. Pengertian bahasa. Bahasa adalah sistem komunikasi yang kompleks menggunakan simbol balik berupa bunyi atau tulisan maupun gerakan atau isyarat untuk menyampaikan gagasan, emosi, dan informasi. Berikut adalah beberapa aspek kunci dalam memahami pengertian bahasa. Yang pertama, sistem simbiolis. Bahasa terdiri dari kata-kata atau simbol yang mewakili objek, tindakan, ide, dan perasaan. Makna dari simbol-simbol ini disepakati secara sosial dalam komunitas pengguna bahasa tersebut. Yang kedua, bersifat arbitrer. Tidak ada hubungan inheren atau alami antara kata itu sendiri dengan objek yang diwakilinya. Misalnya, benda bundar yang digunakan untuk makan disebut piring. Dalam bahasa Indonesia disebut plate. Dalam bahasa Indonesia, namun dalam bahasa Inggris disebut plate, dan assiette dalam bahasa Perancis. Penamaan ini bersifat konvensional atau mana suka. Terus yang ketiga, bersifat manusiawi. Meskipun hewan berkomunikasi, bahasa manusia jauh lebih kompleks, memungkinkan ekspresi ide abstrak, kreativitas, dan transmisi budaya lintas generasi. Keempat, memiliki aturan atau sistematis. Penggunaan bahasa diatur oleh tata bahasa atau disebut grammar dan struktur tertentu yang memungkinkan penutur untuk membuat kalimat yang bermakna dan dapat dipahami. Secara singkat, bahasa adalah alat utama yang memungkinkan manusia untuk berinteraksi, berkolaborasi, dan membangun peradaban. Itulah pengertian bahasa. Terus yang ketiga, sifat-sifat bahasa. Sifat-sifat utama bahasa meliputi 1. Bahasa adalah sebuah sistem. Bahasa bukanlah kumpulan kata yang acak, melainkan tersusun secara teratur dan terpola. Sistem ini terbagi menjadi 2 subsistem. Poin A, sistem bunyi. Aturan tentang bagaimana suara diucapkan dan digabungkan yang disebut fonologi. Poin B, sistem makna, yang disebut aturan tentang bagaimana kata dibentuk yang disebut morfologi, dan kalimat disusun disebut sintaksis untuk menghasilkan arti yang dapat dipahami. Kedua, bahasa bersifat arbitrer atau mana suka. Sifat ini berarti tidak ada hubungan logis, wajib, atau alami antara simbol bunyi yang disebut kata dengan konsep atau objek yang diwakilinya. Contoh, tidak ada alasan fisik mengapa benda untuk duduk disebut kursi dalam bahasa Indonesia, lalu chair dalam bahasa Inggris.
atau sila dalam bahasa Spanyol. Penamaan ini didasarkan pada kesepakatan sosial atau disebut konvensi dalam komunitas penutur bahasa tersebut. Yang ketiga, bahasa bersifat simbolis. Bahasa menggunakan lambang atau simbol berupa bunyi ujaran untuk merujuk pada suatu ide, benda, peristiwa, atau proses. Kata mobil adalah simbol yang mewakili kendaraan beroda 4 yang biasa kita kendarai. 4. Bahasa bersifat konvensional. Meskipun sifatnya arbitrer pada awalnya, begitu suatu simbol disepakati oleh masyarakat penutur, simbol tersebut menjadi konvensional atau wajib ditaati. Semua anggota komunitas bahasa harus menggunakan simbol yang sama untuk merujuk pada konsep yang sama agar komunikasi berhasil. Yang kelima, bahasa bersifat dinamis. Bahasa tidak statis. Ia terus berkembang dan berubah seiring waktu. Perubahan ini bisa terjadi pada kosakata atau munculnya kata-kata baru seperti scroll, healing, atau mager, tata bahasa, atau pelafalan. Bahasa menyesuaikan diri dengan perkembangan budaya, teknologi, dan zaman. Keenam, bahasa bersifat produktif. Meskipun jumlah unsur dasar, fonem atau huruf kata dasar dalam bahasa terbatas, bahasa dapat menghasilkan kalimat baru yang tak terhingga jumlahnya. Penutur bahasa secara kreatif dapat menciptakan tuturan yang belum pernah didengar sebelumnya dan tetap dapat dipahami berkat aturan sistematis yang ada. Yang terakhir 7, bahasa bersifat universal. Ciri-ciri tertentu dimiliki oleh semua bahasa di dunia. Misalnya, setiap bahasa pasti memiliki vokal dan konsonan, memiliki struktur subjek predikat, dan mampu digunakan untuk mengungkapkan masa lalu di masa kini. Yang terakhir 8. Kedelapan, bahasa bersifat manusiawi atau hanya milik manusia. Bahasa dalam pengertian linguistik yang kompleks dengan tata bahasa dan kemampuan ekspresi abstrak adalah khas manusia. Sistem komunikasi hewan berbeda dan jauh lebih terbatas. Yang kesembilan, bahasa adalah alat komunikasi atau interaksi sosial. Fungsi utama bahasa adalah sebagai medium untuk berinteraksi, berbagi informasi, mengungkapkan perasaan, dan memelihara hubungan sosial antar individu dalam masyarakat. Itulah sifat-sifat bahasa. Terus di sini kita akan masuk ke penjelasan keempat. Linguistik memiliki beberapa subbidang utama yang mengkhususkan diri pada aspek bahasa yang berbeda-beda. Berikut adalah penjelasan mengenai fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Yang pertama, fonetik atau phonetics. Fonetik adalah subbidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa atau bunyi ujaran manusia secara fisik. Fokus utamanya adalah bagaimana bunyi-bunyi tersebut dihasilkan oleh alat ucap, bagaimana bunyi tersebut merambat di udara, dan bagaimana bunyi tersebut diterima oleh telinga pendengar. Poin A, fokus seperti aspek fisik, fisiologis, dan akustik dari bunyi. Misalnya gerakan lidah saat mengucapkan T atau frekuensi suara A. Contoh kajian, perbedaan cara mengucapkan huruf R pada berbagai dialek. 2. Fonologi atau fonologi. Fonologi mempelajari sistem bunyi atau suatu bahasa tertentu. Berbeda lagi dengan fonetik yang bersifat universal atau disebut mempelajari semua bunyi yang bisa dibuat manusia. Fonologi bersifat spesifik pada satu bahasa dan mengkaji bagaimana bunyi berfungsi sebagai pembeda makna. Unit terkecil yang dikaji adalah fonem. Poin A, fokus. Aturan dan pola bunyi yang berlaku dalam bahasa tertentu untuk membedakan kata. Poin B, contoh kajian. Pasangan kata paku dan piku merupakan perbedaan bunyi A dan I yang disebut dengan fonem yang membedakan makna kedua kata tersebut. Ketiga, morfologi atau morfologi. Morfologi adalah subbidang yang mempelajari struktur internal kata dan proses pembentukan kata. Bidang ini mengkaji unit terkecil yang bermakna dalam bahasa yang disebut morfem. Poin A, fokus. Proses afiksasi atau imbuhan yang disebut prefiks, sunfiks, dan infiks, reduplikasi atau pengulangan, dan pemajemukan atau penggabungan kata.
untuk membentuk kata baru atau mengubah fungsi kata. Contoh kajian, kata memberi. Morfologi menganalisis bahwa kata ini terdiri dari fonem me dan morfem beri. Keempat, sintaksis atau sintaks. Sintaksis mempelajari struktur kalimat dan aturan yang mengatur cara kata-kata digabungkan menjadi frasa, klausa, dan kalimat yang gramatikal atau berterima dalam suatu bahasa. Poin A, fokus. Susunan kata, fungsi kata dalam kalimat seperti subjek, predikat, objek, dan hubungan antar komponen kalimat. Contoh kajian, analisis mengapa kalimat saya makan apel benar secara tata bahasa Indonesia. Namun sementara makan saya apel adalah merupakan itu adalah salah. Terus yang kelima, semantik atau semantics. Semantik adalah subbidang yang mempelajari makna dalam bahasa. Bidang ini berfokus pada hubungan antara simbol bahasa, seperti kata, frasa, kalimat, dengan konsep, ide, dan referensi di dunia nyata. Poin A, fokus, arti leksikal atau makna kamus. Perubahan makna kata seiring waktu dan bagaimana makna dipahami dalam konteks ideal atau lepas dari konteks penuturan sehari-hari yang lebih banyak dikaji dalam pragmatik. Contoh kajian, pembeda makna denotatif. Kata bunga dengan bagian tanaman dan konotatif bunga desa atau disebut gadis cantik di desa. Mungkin itu adalah video saya pengertian atau penjelasan mengenai keempat materi tadi, yang dimana pengertian linguistik, pengertian bahasa, sifat-sifat bahasa, subbidang yang mencakup fonetik, fonologi, sintaksis, dan semantik. Baik, terima kasih.